wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Hari ini bertemu lagi dengan Bu Riris ya di pembelajaran matematika. Nah, kita hari ini akan mereview dari pembelajaran pertama sampai terakhir yang kemarin, yaitu KD 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4. Sekarang yang pertama KD 3.1, menjelaskan makna bilangan cacat dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara membacanya. Nah, amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Yang pertama ada satu kubus satuan. Di sebelahnya ada satu kubus satuan berjumlah 10 disusun ke atas. Kubus satuannya berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Nah, coba dilihat. Di situ ada 10 kubus puluhan. Nah, berarti diganti dengan satu kubus ratusan. Jika digabungkan menjadi satu seperti gambar yang di bawah, kubus ratusannya digambar menjadi satu kubus satuan berjumlah 100. Contoh. Nah, di sini ada satu kubus ratusan ditambah 3 kubus puluhan ditambah 8 kubus satuan. Banyaknya kubus ada. Yang pertama ada 100 ditambah 30 ditambah 8 ada 138. Jika dibaca 138, bukan 138, tetapi 138. Nah, di sini ada contoh lagi. Ada satu kubus ratusan ditambah 2 kubus puluhan ditambah 1 kubus satuan. Berarti 100 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 121. Nah, kita jabarkan ya. 121 kita lihat dari sebelah kanan yang paling belakang sendiri. Angka 1 itu menempati tempat satuan, nilainya berarti 1. Kemudian kita lihat tengahnya. Ada angka 2. Angka 2 di tempat puluhan, nilainya adalah 20 karena nilainya puluhan. Terus yang depan sendiri ada angka 1 lagi. Angka 1 di tempat ratusan, berarti nilainya 100. Nolnya ada 2. Kesimpulannya 121 terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, 1 satuan. 121 sama dengan 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 1 satuan. 121 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 1. Nah, sekarang kita membahas tentang KD 3.2, membandingkan dua bilangan cacah. Nah, di sini ada soal. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, perhatikan bilangan 225 dan 252. Kita uraikan. 225 sama dengan 200 ditambah 20 ditambah 5. Sedangkan 252 sama dengan 200 ditambah 50 ditambah 2. Nah, di sini kita lihat dari depannya. Ada 200 dan 200. Nilai angka pada tempat ratusannya sama. Berarti kalau sama, kita lihat belakangnya. Di puluhannya.
Ada 20 dan 50. Nilai angka tempat puluhannya tidak sama. Berarti antara 20 dan 50 lebih besar 50. Nah, berarti 225 kurang dari 252. Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dengan simbol kurang dari menunjukkan bilangan kurang dari, simbol seperti itu menunjukkan bilangan lebih dari, simbol sama dengan menunjukkan bilangan sama dengan. Jadi dapat ditulis 225 kurang dari 252. Nah, sekarang kita belajar tentang KD 3.3, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini juga ada cerita lagi. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang dan cara pendek. Nah, di sini ada cara panjang. 125 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. Bawahnya kita tulis 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Kita susun ke bawah, diberi tanda tambah atau plus, sama dengan kita usahakan belajar menjumlahkan dari yang paling belakang ya, agar ketika mengerjakan dengan cara pendek kita tidak bingung lagi. Nah, kita lihat yang paling belakang, kita lihat satuannya. Di sini ada satuan 5 dan 7. 5 tambah 7 sama dengan 12, kita tulis 12. Terus kita lihat puluhannya. Puluhannya ada 20 dan 10. 20 tambah 10 ada 30. Kemudian yang paling depan ratusannya, 100 tambah 100 kita tambahkan, berarti 200, sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 12. Oh, ternyata di tempat satuan ada puluhan dan satuannya. Dari mana itu? 12 itu antara penjumlahan dari 10 dan 2. Berarti kita tulis lagi, sama dengan 200-nya kita turunkan, 200 ditambah 30 ditambah 12-nya kita jabarkan lagi, 10 ditambah 2 sama dengan 200 ditambah 30 tambah 10 berarti 40 ditambah 2 sama dengan 242. Nah, ini juga ada cara pendeknya. 125 ditambah 117. Kalau untuk cara pendek kita tidak usah menjabarkan satu persatu, ratusan, puluhan, dan satuannya. Yang pertama kita hitung satuannya terlebih dahulu. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Berarti yang kita tulis di bawahnya tanda garis ditambah adalah 2-nya. Kenapa? Karena 2 itu bernilai satuan, sedangkan kita simpan satu puluhannya di depannya. Berarti 2 ditulis di bawah, satunya kita tulis di atas. Nah, kemudian kita lihat puluhannya, kita jumlahkan. 2 ditambah 1 berapa? Ada 3. Jangan lupa tadi kita menyimpan ada 1 puluhan. Berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kita tulis 4 di bawahnya. Kemudian kita jumlahkan ratusannya. 1 tambah 1 berapa? Ada 2. Berarti nilainya 242. Ternyata cara panjang dan cara pendeknya nilainya sama. Berarti jawabannya betul.
Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Nah, kalau digunakan berarti berkurang. Kalau berkurang berarti dikurangi. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Jadi sisa kapur ada berapa? Pengurangan juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara panjang. Nah, cara panjangnya seperti tadi, kita jabarkan terlebih dahulu. Angkanya 242 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 12. Nah, 38 sama dengan 30 ditambah 8. Kita kurangi, disusun ke bawah. Nah, 12 dikurangi 8 ada berapa? Ada 4. Kita tulis di bawah yang paling belakang. Ditambah 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Ditambah 200-nya turun karena tidak dikurangi. Berarti nilainya 204. Nah, ada pula dengan cara pendek. Kalau untuk cara pendek seperti tadi tidak usah dijabarkan satu persatu. Sekarang kita lihat. Kita kurangkan dulu satuannya. 2 dikurangi 8 bisa apa tidak? Ternyata tidak bisa karena 2 itu kurang dari 8. Berarti kita pinjam satu puluhannya dari depannya. Berarti sekarang nilainya 2 adalah 12. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Kita tulis di bawahnya satuan. Kemudian kita beralih ke puluhannya. Tadi 4 sudah dipinjam 1, berarti tinggal 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kita tulis 0 di bawahnya puluhan. Kemudian 200-nya kita turunkan karena tidak dikurangi. Ternyata nilainya sama dengan cara panjangnya, yaitu 204. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Operasi yang berbeda di depan dikerjakan terlebih dahulu. Berarti nanti kalau ada operasi penjumlahan dan pengurangan atau operasi campuran, kita lihat dulu tanda di depan dijumlah atau dikurangi. Kalau dijumlah dulu, tanda penjumlahan dulu berarti kita jumlahkan dulu, tapi kalau untuk tanda depan adalah dikurangi, berarti kita kurangi terlebih dahulu. Nah, di sini ada cara bersusun pendek. 279 ditambah 157 dikurangi 169. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 279 ditambah 157 kita susun ke bawah seperti tadi. 9 tambah 7 sama dengan 16. 6 kita taruh di bawah, kemudian satunya kita simpan di depan. 7 ditambah 5 adalah 12. 12 ditambah 1 simpanannya tadi berarti 13. 3 kita taruh bawah, 1 kita simpan di depannya. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. 436. Nah, apakah dari sini sudah selesai? Belum. Kita kurangi lagi. 436 dikurangi 169. 6 dikurangi 9 bisa apa enggak? Ternyata tidak bisa. Kita pinjam depannya. Berarti 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Yang depan tinggal 2. 2 kurangi 6 apakah bisa? Tidak bisa. Kita pinjam depannya lagi. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2.
Berarti nilai akhirnya adalah 267. Nah, ini ada cara bersusun panjang. Seperti ini. Yang pertama 279 sama dengan 200 ditambah 70 ditambah 9. Terus 157 sama dengan 100 ditambah 50 ditambah 7. Kita tambahkan 9 tambah 7 sama dengan 16. Ditambah 7 tambah 50 sama dengan 120 ditambah 200 tambah 10 100 sama dengan 300 sama dengan 300 ditambah 120 ditambah 16 sama dengan 300 ditambah 100 ditambah 20 ditambah 10 sama ditambah 6 sama dengan 400 ditambah 30 ditambah 6 sama dengan 436. Kemudian kita kurangi 400 ditambah 30 ditambah 6 sama dengan 300 ditambah 120 ditambah 16 dikurangi 100 ditambah 60 ditambah 9. Kita kurangi 16 kurangi 9 sama dengan 7. 120 dikurangi 60 adalah 60. 300 dikurangi 100 sama dengan 200. Berarti 267. Jadi nilai dari 279 ditambah 157 dikurangi 169 sama dengan 267. Nah, sekarang kita belajar KD 3.4, menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan caca dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Nah, di sini Bu Riris punya gambar perahu. Ada 2 perahu Beni, 2 perahu Tiur, dan 2 perahu Ayah. Jika ditambahkan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jika dihitung perkaliannya, jika ditulis perkaliannya sama dengan 2-nya ada berapa kali? Ada 3 kali. Berarti kita tulis di depan. Tidak boleh ditulis di belakang tanda kali. 3 dikali angka berapa yang di jumlah berulang? Ada 2. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Berarti penjumlahan dengan diulang-ulang dengan nilai yang sama. Pendalaman materi perkalian sama dengan penjumlahan yang berulang. Di sini ada contoh yang pertama, perkalian dengan bilangan 0. Contohnya 2 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. 4 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Berarti berapapun nilainya, jika dikalikan 0, nilainya tetap 0. Yang kedua, perkalian dengan bilangan 1. Contohnya 4 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. 1 kali 2 sama dengan 2. Berarti berapapun nilainya, jika dikalikan bilangan 1, nilainya tetap. Yang ketiga, perkalian dengan bilangan 2. Contohnya 2 kali 5 sama dengan 5 tambah 5 sama dengan 10. Bukan 2 tambah 2 sebanyak 5 kali ya, tapi 5 tambah 5 sama dengan 10. 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, sekarang menghitung pembagian. Siswa kelas 2 akan bermain bola. Ada 15 bola yang telah disediakan. Bola tersebut akan dibagi dalam 5 kelompok. Bagaimana cara membagi bola tersebut? Ada 15 bola dibagi 5. Berapa jumlah bola
dalam tiap lingkaran. Caranya, setiap kelompok diberi satu bola, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap kelompok satu bola hingga habis. Cara tersebut mirip dengan pengurangan berulang. 15 kurangi 5 sama dengan 10, dikurangi 5 lagi sama dengan 5, dikurangi 5 lagi sama dengan 0. Berarti bilangan 15 dikurangi bilangan 5 sebanyak 3 kali akan habis. Hal ini dapat dituliskan dalam pembagian 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi setiap kelompok mendapatkan 3. Pembagian merupakan pengurangan sebuah bilangan secara berulang. Bilangan yang digunakan untuk mengurangi adalah bilangan pembagi. Jadi, suatu bilangan yang dibagi satu hasilnya adalah. Nah, pendalaman materi. Operasi hitung perkalian dan pembagian saling berlawanan. Bagaimana hubungan antara keduanya? Hubungan antara perkalian dan pembagian sebagai berikut. Jika A kali B sama dengan C, maka C dibagi A sama dengan B. Dan C dibagi B sama dengan A. Contohnya, 7 kali titik-titik sama dengan 28. Nah, bentuk perkalian tersebut dapat kita ubah menjadi 28 dibagi 7 sama dengan 28 dikurangi 7, dikurangi 7, dikurangi 7, dikurangi 7 sama dengan 0. Ada 4 suku, sehingga 28 dibagi 7 sama dengan 4. Jadi 7 kali 4 sama dengan 28. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran hari ini dan bermanfaat. Tugasnya mengerjakan LKS yang berkenaan dengan matematika ya. Nah, di sini Bu Riris memberi pesan, mengerjakan boleh dikerjakan dengan bantuan orang tua atau kakaknya, tetapi tetap dikerjakan sendiri dan ditulis sendiri ya, jangan dituliskan sama kakaknya ataupun orang tuanya. Kemudian kalian mengerjakannya menggunakan pensil bukan ballpoint agar lebih rapi dan dapat dihapus ketika salah. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.